Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ketiga kita akan membahas video selanjutnya yang berlanjut dari video kedua, di mana video kedua sudah membahas bagaimana cara mengolah data anggota, mengisi penjelasan kode anggota seperti apa sudah disampaikan, sampai ke merubah, menghapus juga sudah disampaikan. Lalu sudah juga menyampaikan proses simpanan, tinggal menunjuk bulan dan tahun, lalu diproses. Setelah diproses nanti semua anggota yang ada di koperasi itu akan muncul semuanya hasil proses, hanya data sukarelanya masih kosong dan pembayaran belum posisinya. Seperti itu. Tinggal nanti diolah data simpanan di sini, tinggal dirubah. Siapa yang membayar, dia diedit datanya, diisi sukarelanya, apakah dia sudah bayar atau belum, lalu diperbaharui. Demikian. Di video kedua juga sudah menyampaikan beberapa laporan sirkulasi data anggota. Di sini ada laporan simpanan untuk per bulan, misalkan bulan April 2021 tinggal cetak daftarnya. Di sini pilihannya yang sudah bayar, tinggal cetak daftar, ini sudah bisa langsung dicetak ke printer. Misalkan yang belum bayar centang, tidak mana ada yang belum bayar, cetak daftar, nanti akan muncul. Kebetulan di sini simulasinya data yang sudah bayar semuanya, seperti ini. Lalu juga bisa memberikan informasi terhadap masing-masing anggota, misalkan berapa simpanan Siti Mutmainah, cetak Richard anggota. Di sini data profil anggota dilaporkan, berikut rincian data simpanannya per bulan. Setiap tanggal 5 saya tentukan di sini, setiap tanggal 5 anggota membayar simpanan di bulan 2, bulan 3, bulan 4, terus Siti Mutmainah tuh di sini kurang lebih 14 ini. 14 bulan simulasi data sayanya sudah 14 bulan dia menjadi anggota. Misalkan pengen melihat punya Inong, berapa Inong? Nah, seperti ini. Inong baru aktif per tanggal 1 Februari 2001, maka sampai dengan bulan April ini baru berjalan 3 bulan. Seperti itu ya. Mau melihat siapa lagi? Misalkan di sini Resa, berapa Resa? Nah, Resa juga sama, sama dengan Inong. Berapa punya Harry di sini? Tetap. Nah, seperti ini. Jadi udah 4 bulan, dimana mulai aktif bulan Januari 2021. Nah, itu mungkin review untuk video yang kedua ya. Kita lanjutkan untuk, kemarin itu sampai ke data statistiknya juga posisinya seperti ini. Perlu penjelasan sekali lagi, bahwa simpanan dalam bulan ini adalah simpanan bulan berjalan. Seperti yang dilaporkan tadi adalah bulan April 2021. Nah ini, wajib 800, sukarela 400. Maka di data statistik, data bulan sampai dengan bulan ini, data simpanan sampai dengan bulan ini adalah 1.200.000. Sampai dengan bulan ini adalah 7.800.000. Berarti dari mulai Februari 2020 sampai dengan Maret 2021 dengan 4 anggota ini tersimpan dananya sekian. Simpanannya 7.800.000. Ini adalah total dari simpanan pokok, wajib dan sukarela yang sudah masuk ke koperasi 7.800.000. Diekstrak di sini pengambilan simpanan anggota. Bulan ini kosong sampai dengan bulan masih kosong. Tetapi ada dana sukarela dari 4 anggota itu 2.400.000. Ini bisa dilihat nanti, kita bahas di video ini. 2.400.000 itu milik siapa saja. Ya, mungkin kita membahas ke kotak ketiga aja nih, pengambilan simpanan anggota.
pengambilan simpanan anggota ini karena memang secara standarnya barangkali ya sepengetahuan saya koperasi itu untuk sukarela bisa diambil oleh anggota. Tapi kalau wajib bisa diambil jika memang anggota tersebut mengundurkan diri dari keanggotaan. Seperti itu. Baik, kita lanjut. Inilah video ketiganya. Masuk ke data pengambilan sukarela. Di sini ada menu pengambilan sukarela. Muncul seperti ini. Ya, kita tutup dulu proses ininya. Ini sudah selesai dibahas. Ini juga sudah selesai dibahas. Proses simpanan juga sudah. Data anggota juga sudah. Proses pengambilan simpanan. Nah, tadi di data statistik ada 7.800.000 itu terdiri dari ini. 400, 300, 400 punya ini, 300 punya ini, punya ini, punya ini. Jumlahnya sekian. Ada jumlahnya itu 7.800.000. Nah, sekarang bila mana misalkan salah satu anggota mau mengambil simpanan sukarela, tinggal pilih di sini misalkan atas nama Heri Hasan ada simpanan 400. Lalu di bawahnya ada informasi di sini pertanggal hari ini. Pertanggal hari ini dengan kode anggota sekian, nama anggotanya ini, jumlah pengambilan adalah sejumlah sisa. Misalkan ada aturan menggunakan batas pengambilan yaitu 70%, tinggal dicentang saja. Berarti anggota yang ditunjuk itu hanya bisa mengambil dana Rp280.000. Gitu. Sekarang kita misalkan proses. Klik proses. Akan muncul ketentuan. Anggota belum setahun belum dapat mengambil. Ini aturan bisa dipasang oleh koperasi. Apakah aturan ini mau digunakan atau tidak nanti bisa di set di aplikasinya. Nanti kita bahas seluruh setting konfigurasi aplikasinya, nanti dibahas di satu video. Bagaimana cara menentukan supaya prosedur-prosedurnya seperti apa nanti diatur oleh sistem. Tapi misalkan yang sudah tahun itu, yang sudah lebih dari 1 tahun itu, di sini mengatakan Siti Mutmainah sudah berjalan 14 bulan menjadi anggota. Maka ini sudah lebih dari 1 tahun. Sekarang kita proses pengambilan simpanan. Klik Siti Mutmainah. Jumlah pengambilan ada 1.400.000. Misalkan gunakan batas pengambilan hanya 70%. Berarti yang hanya bisa diambil 980. Kita proses misalkan. Atau gunakan batas pengambilannya, bebaskan dulu. Ambil semuanya misalkan. Proses. Nah, di sini Siti Mutmainah sukarelanya kosong. Pengambilan 1.400.000. Sisanya harusnya di 0. Nanti diperbaiki. Harusnya 0. Karena jumlah sukarela diambil pengambilan sisanya sama dengan 0. Di sini juga muncul. Di sini, begitu punya Siti Mutmainah, di sini muncul. Sukarelanya udah minus 1.400.000 karena sudah diambil. Seperti itu. Baik, kita lihat apakah data ini juga maju ke data statistik. Datanya seperti ini. Kita lihat di kolom ketiga, kita fokus. Dalam bulan ini masih kosong, sampai dengan bulan ini kosong, sukarela sekian. Begitu di refresh data. Nah, dalam bulan ini 1.400.000 sudah nongol nih. Sampai dengan bulan ini juga nongol. Berarti sisa sukarela itu 1 juta. Artinya, tadi di sini berarti 2.400.000 itu adalah semua simpanan sukarela seluruh anggota. Tetapi yang 1 juta ini adalah tinggal milik punya 3 orang. Karena punya Siti Mutmainah sudah diambil seluruh. Seperti itu. Itu untuk pengambilan sukarela. Jadi, informasi pengambilan simpanan sukarela itu seperti ini. Sekarang berjalan juga ke dana usaha. Dana usaha ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini kita fokus di dana usaha di kotak yang ke-7. Total dana usaha ini karena belum masuk investor, jadi dana yang terkumpul itu adalah data simpanan anggota menjadi dana usaha.
Lalu beban rutin di sini, nah ini belum saya hapus, simulasi contoh data saya masih ada. Penggajian di sini adalah menghitung kewajiban beban rutin koperasi yang harus dikeluarkan setiap bulan adalah menggaji karyawan atau menggaji pengurus kurang lebih 4.200.000. Nanti ada hutang juga, misalkan dari perbelanjaan barang toko, dari supplier dan semuanya yang belum dibayarkan, yang belum lunas, nanti akan muncul di sini angka hutang. Maka beban totalnya akan berapa kelihatan. Sangat jomplang di sini aja sendiri dengan sisa dana 5.800.000 bila mana tidak ada investor atau tidak ada pemodal atau tidak ada owner sama sekali menanam modal di sini, maka untuk 1 bulan saja sudah mulai habis digunakan untuk penggajian karyawan, berikut di toko belum punya apa-apa. Seperti itu. Di bulan berikutnya beban sudah nongol nih, minimal 4.250.000. Sedangkan sisanya 5.800.000 sudah terkurangi 4.250.000 di bulan ini. Seperti itu. Nanti setelah dari sini kita proses bagaimana pinjaman anggota. Demikian untuk video yang ketiga, review video kedua sebagian, lalu sebagian lagi membahas tentang pengambilan simpanan anggota atau sukarela. Terima kasih atas perhatiannya, semoga dapat dipahami. Wassalam.